kita hidup itu memang ada misi tertentu, lalu kita merasa bahwa dengan kita melakukan sesuatu, dengan obeying tadi itu, baik itu dalam getting yang benar maupun giving yang luar biasa, itu adalah dalam rangka memenuhi misi. Ya, Gitu. kalau ketaatan itu kan ada ketaatan karena perintah manusia. Ya, ada bosnya memerintahkan taat. Ya. Ya, walau dia ada bahagia juga di situ. Tapi ada ketaatan karena perintah Allah. Pertanyaannya kenapa ketaatan kepada perintah Allah ini kebahagiaannya itu lebih tinggi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas salah satu tulisan Ustadz Ismail di majalah Al-Wa'i terbaru yang membahas tentang persoalan bahagia. Tentu semua manusia itu ingin bahagia. Lantas bagaimana pentingnya bahagia itu dan bagaimana meraih bahagia itu, kita akan mendiskusikannya ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Ustadz, dalam pengantar dari tulisan Ustadz di Al-Wa'i terbaru itu menyebutkan kisah Ustadz yang bertemu dengan seorang pria yang agnostik ya. Agnostik itu percaya Tuhan nggak itu ya? Percaya Tuhan tapi skeptis terhadap agama. Skeptis ya. Sampai tidak melakukan sholat, begitu ya ceritanya. Sampai pada pembicaraan soal kebahagiaan. Yang menarik ada kata-kata teman dialog Ustadz Ismail ini, kita nggak usah sebut namanya ya. Saya tidak mencari kebahagiaan tapi ketenangan atau peace. Ya. Dalam tulisan Ustadz kemudian juga dijelaskan ada beberapa sumber rasa bahagia itu. Ya. Nanti bisa dijelaskan satu-satu. Getting, kedua giving, ketiga obeying ya. Yang keempat sacrificing, kemudian yang kelima fulfilling. Ya, ini istilah-istilah yang saya nggak ngerti ya. Silakan Ustadz dijelaskan sumber kebahagiaan ini. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira memang tidak ada manusia dimanapun yang tidak ingin bahagia. Soalnya adalah dari mana kebahagiaan itu didapat. Yang paling umum adalah dengan atau melalui getting, ya, mendapat itu, mendapat pasangan hidup, mendapatkan keturunan, mendapatkan jabatan, mendapatkan upah, gaji, keuntungan bisnis dan sebagainya lah gitu. Sampai-sampai untuk orang mendapatkan sesuatu itu dia melakukan taking, mengambil gitu. Ada yang cara benar, ada yang cara salah. Korupsi, manipulasi, kalau dalam skala yang kecil itu nyopet, lebih besar lagi ngerampok segala macam itu adalah bentuk-bentuk cara jahat dalam getting more, gitu, mendapatkan lebih dan mereka merasa bahwa dengan cara itu mereka akan bahagia, tapi pasti mereka kecil. Terbukti kalau diadili kan kemudian mereka menyesal. Tapi ternyata bukan getting yang memberikan rasa bahagia lebih. Apa itu? Yaitu giving, memberi. Gitu. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi. Berbagai studi yang dilakukan oleh pakar-pakar psikologis diantaranya itu memang menunjukkan bahwa orang yang gemar memberi itu mendapatkan satu kebahagiaan lebih. Ada sesuatu yang dia rasakan yang tidak dia dapatkan ketika dia sekedar getting atau mendapat. Getting itu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ya, Nah, kalau giving sudah orang lain. Ya, gitu. Meskipun secara harfiah sebenarnya ketika giving itu pasti mengurangi atau bahkan menghilangkan apa yang dia punya. Gitu. Apalagi memberikan giving yang terbaik. Ya. Giving yang terbaik, baik itu materi maupun non materi gitu. Dan itu memang dibenarkan oleh Nabi. Nabi kan mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla.
Nah, gitu. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Hmm. Orang yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Artinya orang yang memberi itu mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Ini yang yang Jadi kedua. siapapun manusianya mau pakai agama atau enggak, kalau dia memberi itu di situ dia akan merasa bahagia juga ya. Itulah kenapa di barat itu ada banyak juga para dermawan gitu yang dari jumlahnya itu sebenarnya luar biasa. Sebutlah misalnya kayak Bill Gates itu kan saya baca itu donasinya sampai 40 miliar US dollar. Kalau kurs 15.000 berarti 600 triliun. Satu jumlah yang sangat besar sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka merasa bahwa memang dengan cara itu dia mendapatkan kebahagiaan. Itu yang kedua ya, setelah getting kemudian giving. Nah, yang lebih dalam lagi itu adalah bahwa itu semua dilakukan di dalam obeying ya gitu. Ketaatan. Jadi karena sama-sama memberi, sama-sama mendapat, tetapi berbeda itu dilakukan dalam kerangka apa gitu. Ada yang memang dalam kerangka kemanusiaan semata. Ini pada umumnya, inilah yang disebut dengan humanisme gitu. Orang yang melakukan sesuatu, sebutlah tadi itu giving di dalam kerangka humanisme, dia hanya mendapatkan nilai morality gitu. Sementara kalau obeying, mentaati, dia melakukan itu di dalam rangka dia memang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang itu nantinya akan sampai kepada apa yang disebut fulfilling itu. Ya, fulfilling itu artinya bahwa dengan obeying itu dia memenuhi misi dari apa yang diperintahkan oleh sang pencipta dirinya gitu. Maka dia akan merasa bahwa dia sudah sudah mission accomplished gitu. Jadi mission accomplished itu dirasakan kebahagiaan itu oleh para pekerja, oleh mereka yang punya tugas segala macam. Itu dalam level yang paling sederhana. Bayangkan kalau mission accomplished dalam konteks kehidupan kita gitu. Kita merasa bahwa kita hidup itu memang ada misi tertentu, lalu kita merasa bahwa dengan kita melakukan sesuatu, dengan obeying tadi itu, baik itu dalam getting yang benar maupun giving yang luar biasa, itu adalah dalam rangka memenuhi misi. Gitu. Kalau ketaatan itu kan ada ketaatan karena perintah manusia, ada bosnya memerintahkan taat. Ya, walau dia ada bahagia juga di situ. Tapi ada ketaatan karena perintah Allah. Pertanyaannya kenapa ketaatan kepada perintah Allah ini kebahagiaannya itu lebih tinggi gitu? Ini terkait dengan yang tadi saya sebut fulfilling tadi itu. Jadi dia merasa bahwa dia sudah memenuhi atau sudah melaksanakan misi ya gitu. Misinya kalau dalam konteks kita ini kan ibadah kepada Allah gitu. Ibadah itu intinya kan percaya atau beriman dan taat kepadanya. Nah, taat itu obeying gitu. Nah, jadi obeying itu membawa dia kepada satu kesadaran bahwa dia itu dalam rangka memenuhi atau menjalani misi dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Nabi itu mengatakan as-sa'adatu minas sa'adah tulul umri fi taatillah. Kebahagiaan dari puncak kebahagiaan adalah panjang umur dalam taat kepada Allah, obeying gitu. Jadi apa yang dia lakukan sepanjang dia itu merasa bahwa ini itu dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan merasakan kebahagiaan. Ya artinya kan berarti dia harus beriman dulu dong kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Makanya, ini syaratnya kan. Ya, makanya kemudian ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang belakangan ini saya tambahkan, yaitu hoping gitu. Pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan bukan hanya kehidupan sekarang tapi hereafter. Hereafter, kehidupan setelah nanti. Kehidupan setelah nanti itu kehidupan di akhirat. Jadi tidak mungkin kita akan merasakan kebahagiaan yang puncak tadi itu kalau dia tidak punya pengharapan dalam ketaatan kepada Allah, dia mendapatkan pahala atau mendapatkan balasan kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Nah, sampai kemudian oleh karena dia punya harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu, maka dia, saya sebut di situ itu dia berani melakukan sacrificing gitu, pengorbanan gitu. Tingkat lebih tinggi lagi. Tingkat lebih tinggi lagi, sacrificing.
sacrificing sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat At-Taubah itu, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli diri dan harta orang yang beriman dengan surga gitu. Jadi apa sih yang kita miliki, yang hasil dari getting itu kan pada diri kita dan dari harta kita kan gitu. Keseluruhan diri kita, tubuh yang sehat, ilmu, jabatan segala macam itu diri kita. Lalu di luar diri kita itu bentuknya itu harta, ya kan, rumah, deposito, kendaraan, ternak segala macam. Itu semua itu disacrificing kan untuk apa? Untuk dia punya pengharapan mendapatkan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada itu semua. Itulah surga. Nah gitu. Maka dia akan secara fisikal kehilangan semua, kehilangan jiwa dan harta. Jadi dalam pengorbanan itu ada rasa sakit begitu. Ada rasa sakit tapi bahagia. Bahagia, itu luar biasa ya. Kita bisa lihat misalkan saudara-saudara kita ketika membangun masjid di kampungnya, itu kan capek ya, mengangkat batu macam-macam. Tapi kenapa senang, bahagia gitu, ngopi, ketawa, bercanda, itu bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, di situ bahwa dia tahu ini adalah satu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka tidak ada orang yang melakukan ketaatan itu tidak bahagia. Tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan itu dia bahagia. Senang ya mungkin gitu, karena menikmati. Mungkin bahagia hakiki yang dimaksud ya. Iya, tentu saja pada akhirnya as-sa'adatul hakikiyah gitu kalau bahasa ininya. Pasti pada akhirnya dia sampai pada penyesalan, mengapa, karena ini sebuah kesalahan. Tetapi kalau ketaatan itu pasti mengalirkan kebahagiaan hakiki tadi itu, meskipun orang melihat itu seperti menderita. Puasa itu kan menderita. Orang lihat, anak lapar kan gitu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kenapa Nabi mengatakan lisohimi farhatani, orang yang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan itu. Atau orang yang berjihad. Kenapa? Sampai dikatakan oleh Nabi orang yang mati dalam jihad itu dia pengen hidup lagi. Itu. Sampai dikatakan 10 kali di situ. Itu kan pasti bukan hanya nikmat, tapi dia bahagia dengan apa yang dialaminya itu. Padahal itu kematian sebenarnya. Dalam konteks dakwah, Ustaz, dan perjuangan Islam, kan pengorbanan ini sangat dibutuhkan ya. Bisa jadi dia sudah punya jabatan yang tinggi, tapi karena dia punya kesadaran tentang kewajiban dakwah, itu justru membuat dia tetap siap untuk berkorban gitu. Nah, bagaimana membangun kesiapan untuk berkorban itu? Ya, disitulah pentingnya tadi itu ada kesadaran obeying dan fulfilling tadi, ketaatan dan pemenuhan misi hidup, dan yang terakhir adalah hoping tadi, pengharapan akan dapatkan imbalan atau ganjaran dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini gitu. Itu yang membuat orang tidak punya rasa lelah dan tidak punya titik capek. Nah itulah yang dikatakan oleh Nabi itu, ma taraktuhu gitu. Aku tidak akan meninggalkan urusan ini, urusan dakwah itu sampai hatta yudhirullah, ya, sampai Allah itu memenangkan agama atau ahli kabi, atau aku binasa karenanya. Nah, itu. Dan pengorbanan yang paling tinggi itu kan kematian ya. Sampai tingkat kematian. Terakhir Ustaz Ismail, di sini Ustaz Ismail mengatakan jelas sekali ada hubungan erat antara kebahagiaan atau as-sa'adah dengan ketenangan. Apa hubungannya ini? Itu. Jadi ketenangan yang hakiki pada akhirnya itu adalah bahwa ketika dia merasa bahwa dia itu sudah getting dengan benar, giving, kemudian obeying, fulfilling, sacrificing gitu. Maka dia tenang, karena apa? Nggak ada yang perlu dicemaskan. Kan? Apa yang perlu dicemaskan? Kehidupan dunia, rezeki, keselamatan, jikapun ada kematian, justru itu adalah pintu untuk dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Orang yang tidak tenang itu kan pasti ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ada yang dicemaskan, ada yang ditakutkan. Nah, orang-orang kayak gini ini tidak ada lagi yang ditakutkan. Apa yang ditakutkan? Kalau dia merasa tenang meskipun tidak percaya akhirat tuh gimana? Iya, itu pasti ketenangan yang palsu. Palsu ya. Ketenangan yang palsu. Kenapa? Karena pasti, ini saya bisa mengatakan pasti, dia itu memikirkan sesuatu. Teman kita Parubaya itu
Dia bilang dia mencari ketenangan, tapi kenapa dia terus mencari ke sana kemari? Itu kan karena ada kegelisahan, ada banyak hal-hal yang tidak terjawab. Maka dia memerlukan dialog, memerlukan diskusi gitu. Nah, atau ada yang pura-pura mengabaikan gitu ya. Itu ya juga. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang kebahagiaan. Mungkin kita sering dengar, tapi kebahagiaan itu jelas ya dibutuhkan oleh siapapun. Dan apa yang tadi disampaikan mulai dari awal ya sampai akhir, itu semua tentu akan berarti kalau dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi kunci penting. Maka tidak mengherankan kalau dalam Islam makna sa'adah yang tertinggi itu adalah nailu ridwanillah, ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.